Ih, apaan sih? Ini siapa? Turun nggak? Turun nggak? Kamu mabok ya? Makanya kamu ugal-ugalan. Saya ini nggak mabok, Mbak. Ya terus kenapa kamu nggak bisa lihat kalau ada orang sebesar ini? Kamu tuh udah nyolot nggak minta maaf. Kamu hari pertama bekerja udah bikin masalah. Hah? Mendingan kamu batalin untuk bergabung bekerja di sini. Pergi. Aku udah kesiangan atau enggak ya? Sedikit sih, tapi aku nyari taksi juga nggak ada dari tadi, dan ojek aku dari tadi juga nggak datang-datang. Terpaksa nih aku harus jalan kaki. Mana udah siang kayak gini lagi. Coba aja kantornya ada di depan rumah aku. Kantornya malah jauh banget lagi. Dan ini jarak tempuh dari sini ke kantor aku lumayan jauh loh. Bayangin coba, aku jalan kaki dari rumah ke kantor dan aku udah pakai parfum harum, aku udah mandi. Sedangkan pas aku mau kerja nyampe kantor, aku udah bau keringet lagi. Gini banget sih nasib orang nggak punya motor. Tapi kayaknya aku harus lanjut jalan deh. Kalau ngobrol kayak gini terus, kapan nyampenya coba? Ih, apaan sih? Ini siapa? Turun nggak? Turun nggak? Siapa sih? Kalau kamu nggak tahu nyetir, nggak usah nyetir mobil. Kasihkan aja nih sama orang. Gimana sih? Saya minta maaf, Mbak. Atau jangan-jangan kamu mabok ya? Makanya kamu ugal-ugalan. Saya ini nggak mabok, Mbak. Ya terus kenapa kamu nggak bisa lihat kalau ada orang sebesar ini? Kamu tuh udah nyolot nggak minta maaf. Ya udah. Kenapa kamu nggak minta maaf? Ya aku kan udah minta maaf barusan. Ya kapan? Ya udah, aku minta maaf. Aku nggak sengaja, soalnya aku barusan ngelamun. Soalnya aku lagi banyak pikiran. Kamu kalau ngelamun nggak usah naik mobil. Ya, aku kan udah minta maaf. Lagian juga kan belum sempet ketabrak tadi kan. Belum sempet. Kalau sampai ketabrak gimana? Emang otak kamu ditaruh dengkulnya ya? Ya aku pasti bakalan tanggung jawab. Meskipun gak Enak banget kamu bilang kamu bakal tanggung jawab setelah aku tabrakan. Hah? Ya udah gini. Tapi kamu emang bisa balikin kaki aku yang patah kalau aku bisa ketabrak sama kamu? Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kaki kamu masih ada atau enggak? Ngapain? Kamu bisa ngeliat nggak kalau kaki aku ada atau enggak? Ya udah gini aja. Aku bakalan tanggung jawab. Karena udah bikin kamu kaget kan, bukan bikin kamu celaka, dan Tapi hampir bikin celaka. aku bakalan anterin kamu. Aku nggak butuh dianterin naik mobil yang hampir nabrak orang kayak gini. Jangan-jangan kamu juga sering nabrak orang lagi. Wah heran ya. Zaman sekarang ini banyak perempuan yang suka marah-marah nggak jelas. Nggak usah sosokan heran. Kita nggak kenal ya? Justru kita nggak kenal, makanya kamu marah-marah. Ya karena kamu mau nabrak aku. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa ngeselin banget sih? Baju aku bersih dengan kamu kotorin ya. Ya udah, sekarang gini aja. Aku masih mau berbaik hati nih sama kamu. Aku bakalan anterin kamu. Aku nggak mau. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau. Ya udah. Yang penting aku udah nawarin sama kamu ya. Tapi inget ya, aku bakal Nggak, aku nggak bakal. viralin kamu di sosial media karena kamu mau nabrak aku. Tapi kamu kan dari tadi nggak ngerekam aku. Ya pasti banyak cara lah. Aku tahu ya. Kamu paling dari tadi cuman pengen ngobrol aja sama aku kan. Ngobrol sama orang kayak kamu enggak ya? Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Nggak mau nanya nama aku. Oh gak banget. Ya udah. Mau nanya orang yang udah mau nabrak aku. Aku udah biasa sih. Bentar deh, kamu ini salah loh sama aku. Kenapa kamu sosokan kayak gini sih? Gimana ya? Soalnya aku udah jelasin sama kamu. Aku juga udah minta maaf. Kamu jelasinnya gimana? Kamu jelasinnya kalau kamu Ya itu udah, gini. Aku minta maaf karena aku udah hampir mau nabrak kamu. enak aja kamu bilang minta maaf. Udah jantungan, ini kamu baru bilang minta maaf. Susah juga ya. Ya ini udah fix banget. Berarti kamu cuma pengen mau ngobrol kan sama aku? Dasar perempuan zaman sekarang ya.
Bukan cuma cowok yang sering modus sekarang ya. Jangan pikir aku mau ngobrol sama kamu karena kamu punya mobil kayak gini ya. Mobil kayak gini pasaran, banyak orang yang punya. Iya makanya, ngapain aku mau ngobrol sama kamu coba? Udah nggak berfaedah, nggak ngasilin duit lagi. Ya mending aku kerja aja, aku ngasilin duit. Udah ngapain kamu masih di sini? Kamu ngapain di sini? Kayaknya ini tempat umum dan mobil aku juga masih terparkir di sini. Dan kamu juga nggak bisa parkir. Lihat, mobil kamu kemana? Dan banyak mobil-mobil lain yang mau lewat di sana. Emang ini orang bodoh banget ya? Kamu kenapa bisa nyetir mobil sih kalau kamu bodoh? Fix nih, kamu mabuk. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Nggak usah sok keren. Aku bukan so keren. Ya terus ngapain kamu kayak gini terus kamu ngangkat baju kamu? Ini tanda kalau misalkan aku kesel sama orang. Tahu? Iya terus? Aku nggak mau ada urusan sama kamu. Sekarang aku cuman mau menebus kesalahan aku. Kamu mau kemana? Ngapain kamu nanya-nanya? Ini bukan urusan kamu ya. Ya udah. Urusan aku sama kamu cuma karena kamu mau nabrak aku. Selain itu bukan urusan kamu. Gini aja deh, aku bakal anterin kamu. Ya kalau misalkan kamu mau, kalau misalkan nggak mau ya udah. Ogah banget. Kenapa ya zaman sekarang masih ada perempuan yang kayak gitu? Tapi, wah harus ikutin. Penasaran banget sama perempuan kayak gitu. Baru kali ini aku dimarah-marahin sama perempuan yang baru aku kenal. Biasanya kebanyakan mereka bakalan koda-koda juga. Fix, aku harus ikutin sekarang juga. Aku harus cepat-cepat tukar posisi sama Putri. Kalau seandainya aku di bagian keuangan, aku dengan sangat gampang menggelapkan uang perusahaan. Daripada aku bekerja mengandalkan gaji aku tiap bulan, aku gak bisa membeli apa yang aku inginkan. Win, kebetulan banget kamu nyamperin aku. Kenapa? Ya aku butuh bantuan kamu, Win. Bantuan? Iya. Bantuan apa, Fit? Aku pengen menukar posisi aku sama Putri. Hah? Aku Gimana caranya? Ya kan itu kalau misalnya Putri nggak pergi dari sini, sama aja itu bohong. Ya apapun aku bakal lakukan, Win. Yang terpenting aku bisa di posisi bagian keuangan. Dan kemarin aku udah bilang sama Pak Arif. Pak Arif menyetujui ya apa yang aku inginkan. Serius? Iya. Tapi bukannya Putri udah kayak, ya sama Pak Arif kayaknya lebih care deh daripada kita. Ya, aku kemarin memberikan alasan yang tepat sama Pak Arif sehingga Pak Arif itu menyetujui, Win. Dan gitu. iya, sekarang aku tinggal ngomong sama Putri. Tapi ya, menurut aku Putri gak bakalan mau. Kenapa? Kan Pak Arif udah setuju. Apa mending Pak Arif aja sih yang ngomong sama Putri? Kayaknya lebih meyakinkan Pak Arif deh. Kalau kamu tuh kayaknya emang kesannya kamu menginginkan posisi itu karena maksud tertentu. Iya, Win. Kenapa aku ngotot banget pengen di bagian keuangan? Kalau semuanya kita berada di posisi itu, aku maksudnya, aku bisa dengan gampang untuk menggelapkan uang perusahaan. Ya, aku butuh bantuan kamu dalam rencana ini, Win. Ya sebenarnya aku bisa sih, karena aku juga nggak suka sama Putri. Tapi aku harus gimana ya, Fit? Kamu minta tolong sama aku harus ngapain? Ya, Yang masuk di rencana kamu aku ngapain? Ya udah, kita acut aja Pak Arif. Ya seolah-olah Putri itu menggelapkan uang perusahaan. Hah? Ya kita bikin laporan palsu, Win. Ya tapi itu kayaknya nggak bisa dadakan deh, Fit. Win, emang kamu mau ya menganggarkan gaji tiap bulan?
Ya emang nggak cukup sih. Aku setuju banget sih sama kamu. Kalau kita nggak korupsi, kita hidupnya bakal gini-gini aja. Kalau ngandelin gaji juga nggak dapat apa-apa kan. Berarti Aku kamu- juga pengen punya mobil, rumah yang mewah. Berarti kamu setuju dengan rencana aku? Setuju banget. Dan aku juga nggak suka sama Putri. Ya, Ya kalau bisa sih Putri mending disingkirin aja dari perusahaan ini. ya udah. Kita buat laporan keuangan palsu ya. Kemudian kita meminjam tangan orang supaya kita tidak ketahuan kalau ini semua rencana kita. Kalau semuanya kita yang mengasihkan langsung sama Putri, Putri bakal curiga dan bakal ngecek laporan tersebut. Kalau Iya semuanya sih. kita minjem tangan orang, ya kita bakal aman. Menurut kamu gimana? Ya tapi itu kayaknya perlu bisa lah duit ya biar orang itu aman. Win, kita nyuruh ya OB di sini untuk memberikan laporan tersebut kepada Putri. Hah? Nanti Putri bakal memberikan laporan itu kepada Pak Arif. Tapi OB masa ya sih OB berkesempatan buat pegang laporan keuangan perusahaan ini kayaknya gak kurang masuk akal deh. Tapi kalau menurut itu berhasil Iya. ya nggak apa-apa sih. Aku nurut aja sih. Kita minta tolong aja, Win. Ya, kalau OB itu bakal nurut sama kita. Ya kita minta tolong aja Kak, karena kita sibuk harus mengerjakan pekerjaan. Jadi kayak kurir aja gitu ya OB-nya. Iyalah, Win. Menurut kamu gimana rencana ini? Bisa sih. Kayaknya ini udah cara pertama dan kita harus bisa berhasil. Ya. Karena kalau ini udah gagal, sama aja kita udah gak bisa ngapa-ngapain, Fit. Ya, Ini Iya. kesempatan buat kita. kita harus semaksimal mungkin ya menjalankan rencana ini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Oke? Tapi aku harus cari OB yang agak ya bisa diajak ngomong lah selama bodoh-bodoh dikit ya kan. Ya udah. Kita bicarakan lagi nanti rencana ini ya. Iya. Aku masih ada Kita ngobrol mendingan. di sini. Kamu sih ngajak ngobrol di sini. Ya aku lupa. Win. Ayo. Tiba-tiba datang sini perasaan nggak ada jadwal untuk Pak Bayu datang. Kamu kenal kan sama orang yang masuk barusan? Yang barusan masuk pakai baju krem itu. Iya. Dia nama saya namanya Putri di sini, Pak. Dia itu di bagian keuangan. Oh berarti dia kerja di sini? Iya benar. Nah, ada yang perlu saya bantu atau gimana? Enggak kok, nggak ada yang perlu kamu bantu, Rif. Aku tadi nggak sengaja mau nabrak perempuan itu. Dan dia itu malah marah-marah sama aku. Padahal aku udah berusaha buat tanggung jawab dengan cara nganterin dia. Dan aku juga baru tahu ternyata dia kerja di sini. Aku ikutin tadi, Rif. Atau perlu saya panggil ke sini untuk nggak minta usah. maaf langsung sama aku? Nggak perlu, Rif. Jadi kamu jangan kasih tahu siapa aku sebenarnya. Jadi ya kamu ikutin aja alurnya nanti. Aku cuma pengen kenal sama perempuan itu. Soalnya ya, Rif, kamu tahu sendiri kan selama ini banyak perempuan yang mau deketin aku itu cuma karena harta aku aja. Dan aku ngerasa beda sama perempuan itu. Dia nggak mau sama sekali aku deketin. Bahkan dia itu marah ketika aku berusaha buat deketin. Maksud Pak Bayu gimana? Pak Bayu Iya, suka sama Putri dan mau deketin Putri atau gimana? Saya kok jadi bingung. ya sepertinya kayak gitu, Rif. Oh. Soalnya aku penasaran banget sama perempuan itu. Selama ini aku belum pernah ketemu sama perempuan yang bisa marah-marah sama aku. Ya kamu tahu sendiri kan. Malahan aku dibilang mabuk tadi. Gila aja. Selama ini aku belum pernah mabuk sama sekali. Jangankan mabuk, nyentuh ke barang seperti itu aja. Aku nggak pernah. Ya harap maklum aja, emang temperamentalnya Mbak Putri itu di sini ya emang seperti itu Pak. Dia itu terkenal tegas dan ya kerjanya juga bagus, makanya saya tempatkan dia di posisi yang penting di bagian keuangan. Soalnya orangnya
ya nggak bisa diintervensi sama karyawan yang lain. Ya bagus dong kalau kayak gitu. Berarti aku nggak salah suka sama perempuan. Ya menurut saya nggak salah sih Pak. Ya, ini jadi tantangan buat aku, Rif. Ya, nah, kenapa aku nggak bilang kalau misalkan aku karyawan baru ya di sini? Iya, Maksud jadi aku bisa lebih kenal lebih dekat lagi sama dia. Ya, hitung-hitung biar aku tahu dia itu perempuan yang tipe yang seperti apa. Karena selama ini aku kan cuman ketemu sama perempuan yang hanya memanfaatkan aku aja. Ya bener kata kamu yang kamu bilang kemarin. Aku harus benar-benar hati-hati dalam mencari pasangan. ya Tuh. takutnya kalau Pak Bayu ngaku jadi karyawan baru di sini, takutnya ya biasa Wak, di sini ini kan kalau ada karyawan lama biasanya sama karyawan baru ya sikapnya nggak baik. Ya walaupun itu cuma bercanda, takutnya nanti menyinggung. Ya kalau perasaan misalkan dia nggak baik ya bakalan aku pecat. Ya seharusnya kan harus saling memahami. Ya udah sekarang ini kamu masuk ke dalam biar gak ada yang curiga mumpung gak ada yang lihat. Pak Bayu nggak ikut ke ruangan saya? Nggak, aku nunggu di sini aja. Ntar lagi pasti bakalan keluar. Atau saya suruh ke sini aja? Oh nggak usah nggak usah. Iya, saya tinggal dulu. Ini Farif. Aku sampai Win, kamu telat ya, Put? Dikit kok, cuman 15 menit. Cuman tuh 5 menit. Lagian kamu ngapain aja sih, Put? Ya kan aku jalan kaki, Win. Kecuali nih aku ya naik motor, aku naik mobil, aku pakai taksi. Ya terus emang itu bisa jadi alasan kamu telat ya? Kalau misal kamu jalan kaki, kamu berangkatnya bisa lebih pagi dong. Aku udah berangkat lebih pagi, Win. Cuman tadi di perjalanan lagi ada masalah. Ya itu bukan alasan juga, Put. Ya terus? Ya kalau misal atasan nanyain kamu ke aku, itu kan hal yang bikin aku pusing pagi-pagi. Sedangkan aku juga nggak tahu kamunya kemana. Lain kali ya, Put, daripada masalah kamu dilibatin sama orang lain termasuk aku, mending kamu pikirin sendiri aja deh gimana caranya kamu tuh gak telat atau gak bikin kesalahan yang lain, apa kayak gitu. Iya udah, kalau kamu emang ditanyain ya sama atasan, kamu tinggal bilang aja kalau aku telat. Nyuruh Dan- kamu, enak aja. Ya enggak nyuruh, kamu kan nanya barusan. Kalau aku ditanyain sama atasan, kamu jawab apa? Kamu bilang aja kalau aku telat, gampang kan? Ya terus kamu pikir itu aja nggak males aku dengernya, Put. Aku juga berusaha buat menghindari atasan-atasan yang bakal nanyain kamu, karena kamu kan divisi keuangan. Kamu tahu kan kamu di sini posisinya penting banget. Masa posisi keuangan bahkan malu-maluin banget, Put, nggak punya kendaraan. Minimal ojol kek. Kok yang malu kamu sih? Padahal yang nggak punya kendaraan juga aku. Ya kan kamu bakal dikira gajinya kecil sama orang di luar sana, Put. Iya, aku sih bodo amat sama omongan orang. Yang penting aku sehat dan aku biasa aja. Dan aku juga nyaman-nyaman aja kerja di kantor ini. Ya kalau misal kamu mau nyaman, jangan libatin orang lain sama masalah kamu sendiri. Aku nggak ngelibatin ya, Win. Kamu Tetap aja, secara nggak langsung juga atasan nanyanya ke aku soal kamu. Iya, kamu menghindar aja gitu aja kok repot. Kamu pikir aku nggak berusaha setiap hari buat menghindari itu? Kamu kenapa sih masih pagi-pagi? Ya ini gara-gara kamu lah nanya. Gimana sih? Aku tahu nih kenapa kamu selalu bad mood tiap pagi. Karena kamu selalu marah-marah. Ya kan gara-gara kamu. Gara-gara aku ternyata. Ya iyalah. Apaan sih kamu malah ngeselin, Put? Ya udah kalau gitu, udah kan ya, aku mau masuk nih. Banyak tugas di dalam. Ada yang salah ya? Gila, kamu emang Ya udah, emang udah yang salah makasih ya dari Win, kamu udah marah-marah sama aku. Masih pagi loh ini. stres dia orang. Padahal udah ngeselin, malah makin ngeselin. Makin semangat nih mau nyingkirin dia dari sini. Pas banget hari ini. Itu bukan mobil yang mau nabrak aku baru tadi ya? Fix, ini orang ngikutin aku nih. Masalah hidup apa sih sama aku?
ngapain sih di sini? Kamu sengaja yang ngikutin aku ya? Nggak usah keluar, mau ngapain? Aku panas di dalam. Ih, lagian ngapain sih ngikutin aku kayak gini? Oh, jangan-jangan kamu udah mulai tertarik sama aku, makanya kamu ngikutin aku sampai sini kan? Soalnya aku nggak mau disamain kayak laki-laki lain. Kamu tadi bilang katanya aku macam-macam kan sama kamu. Iya iyalah. Aku macam-macam, aku nggak bakalan datang ke sini. Ya karena kamu masih penasaran aja sama aku, makanya kamu ngikutin aku nih sampai sini. Penasaran sama apa? Kamu pengen tahu aku tentang apa? Kamu pikir ya? Oh, jangan-jangan kamu mau tahu nomor handphone aku ya? Atau kamu mau tahu nama aku? Aku kasih tahu sama kamu ya. Emang cuma kamu yang kerja di sini. Ini hari pertama aku kerja di sini. Emang ada ya karyawan kayak kamu? Emang perusahaan ini nerima kamu? Secara kamu nih ya, nyetir mobil udah ugal-ugalan, kamu pemabok, dan mungkin juga kamu cuma lulusan TK. Kamu dari tadi bilang aku pemabuk. Jangan-jangan kamu sendiri ya? Kamu lagi menceritakan diri kamu sendiri. Bentar deh, kamu nggak usah memutarbalikan fakta ya. Kalau kamu ya kamu aja. Aku di sini itu kerja. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama Pak Arif. Aku stres nih lama-lama ngeliat muka kamu. Mending kamu pulang aja deh sekarang. Atau aku panggil security. Security! Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Aku udah bilang, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama pimpinan kamu, sama Pak Arif. Aku diminta kerja hari ini. Iya, lagian di sini karyawannya full kok, nggak ada yang kosong. Kamu kerja sebagai apa? Oh, cleaning service. Aku tahu. Oh, jadi kamu selama ini cleaning service. Kamu tukang bersih-bersih ya, bagus deh. Kamu harus bersihin ruangan aku karena ruangan aku banyak sampah banget. Sampah yang bau busuk. Tadi kamu udah bilang aku mabuk, udah bilang aku nggak bisa nyetir, dan sekarang kamu bilang aku cleaning service. Ya terus kamu kerja sebagai apa di sini? Ya, terserah aku, itu bukan urusan kamu. Ya justru urusan aku ya, karena aku juga karyawan di sini. Aku harus tahu satu persatu karyawan di sini kerja sebagai apa. Kalau kamu masih marah urusan yang tadi, aku minta maaf sama kamu. Nggak butuh maaf kamu. Kamu udah 4 kali ya bilang maaf sama aku dan nggak ada yang aku terima. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau terima. Iya udah, kamu pergi aja. Kamu kesini karena ngejar aku kan? Jujur nggak? Kalau misalkan aku emang ngejar kamu, emang kenapa? Dan kebetulan aku juga kerja di sini. Aku ini cuma ngerasa bersalah aja sama kamu. Makanya aku ngejar kamu ke sini. Meskipun kamu marah-marah, kalau misalkan aku ini bukan laki-laki yang baik, yang macam-macam sama kamu, aku nggak bakalan tahan dimarah-marahin sama kamu. Pasti kamu jomblo kan? So tahu. Ya pastilah nggak bakalan ada laki-laki yang mau sama kamu. Kalau misalkan kamu marah-marah terus kayak gini. Iya, aku nggak bakal marah sama laki-laki yang emang aku sayang. Kalau aku marah-marah berarti aku nggak sayang. Ya udah, terserah kamu. Lagian kita juga baru kenal. Aku cuma minta maaf atas kesalahan aku yang tadi udah buat kamu kaget, hampir buat kamu celaka. Udah, itu aja. Seandainya kamu nggak mau ngobrol sama aku lagi, silahkan kamu bisa masuk. Atau aku nih masuk ke dalam mobil. Ih, kamu tuh kenapa ngeselin sih? Tahu kamu pasti bakalan ngobrol sama aku kan. Udah, gimana? Kamu maafin aku nggak? Ya udah. Lagian aku juga niatnya baik kok. Meskipun kamu gak mau salaman sama aku, tapi gak nyesel ya. Ya bukan muhrim lah. Ya udah, terserah kamu. Intinya aku cuma mau minta maaf. Udah, itu aja. Terus kalau aku minta maaf kamu gak mau jabatan tangan, berarti kalau kenalan kamu harus mau jabatan tangan. Putri. Nama aku Bayu. Ya aku Putri. Oh ya udah kalau kayak gitu. Kamu kenapa sih, Put? Kok masih tetap marah? Kan aku udah minta maaf. Ya aku kesel ngeliat muka kamu. Kenapa sih kamu tuh kayak nggak bisa bener gitu ngomongnya? Aku udah berusaha ngomong bener sama kamu. Salahnya aku masih di mana? Iya, kamu nabrak aku dan kamu ngejar aku sampai sini. Mending kamu jujur deh, kamu ngapain ke sini? Aku pengen ketemu sama kamu. Kan kamu pasti ngejar aku. Karena aku juga kerja di sini, Put. Ya udahlah, aku udah jelasin, aku nggak mau muter-muter ngomongin itu. Jadi sekarang kamu jangan marah-marah sama aku. Kan aku udah minta maaf. Sejak kapan kerja di sini? Ini hari pertama aku kerja di sini. Dan aku juga
senang banget kerja di sini. Ternyata aku Kan masih belum bekerja. Ini hari pertama, kenapa kamu bilang seneng? kan udah ketemu sama kamu, Put. Apaan sih, Bay? Ya, iya itu alasan aku senang di sini. Ini kesan pertama aku kerja di sini, malah ketemu sama perempuan seperti kamu, Put. Emang banyak loh perempuan cantik di sini. Ya emang banyak, tapi kan aku masih belum ketemu sama yang lain. Nggak tahu ya, kalau udah ketemu sama yang lain mungkin ada yang lebih cantik dari kamu. Oh gitu. Ya banyak lah. Iya udah. Ya udah, kamu masuk aja. Kamu masuk mana? Kan sekarang masih belum waktunya masuk. Aku minta maaf ya sama kamu. Akhirnya kamu minta maaf juga. Iya, ini terpaksa karena kamu juga partner kerja aku. Iya udah. Aku udah maafin kamu, Put. Kamu juga nggak salah apapun. Ya wajar kalau misalkan kamu marah sama aku. Kan udah hampir mencelakakan kamu. Cuman kalau sikap kamu terlalu kayak gini sama aku juga nggak ngerasa kurang enak, Put. Nanti pas aku nggak betah kerja di sini gimana? Kan kamu juga harus tanggung jawab. Apalagi ini hari pertama aku kerja di sini. Kamu nggak usah ngancam aku ya. Aku bukan ngancam kamu, Put. Kamu bilang kayak gitu supaya aku baikan sama kamu. Nah, itu kamu tahu. Ya udah, aku minta maaf. Minta maaf. Yang bener. Ya udah deh, gak apa-apa. Minimal kita udah saling memaafkan. Oh iya, mau nanya soal kamu, Put. Kamu udah berapa lama kerja di sini, Put? Baru sih, nggak terlalu lama juga. Mungkin setengah tahun. Kamu kenapa bisa ngelamar di sini sih? Jadi aku baru resign dari kerjaan aku, Put. Karena aku kan kerja di luar kota. Otomatis aku harus pulang ke sini karena keluarga aku di sini semua kan. Aku harus cari kerjaan di sini dan ya alhamdulillah keterimanya di kantor ini. Pacar kamu gimana? Kamu ngapain nih pacar aku? Iya, emang kenapa? Nggak masalah kan? Ya, Pasti pacar kamu juga kerja ya? aku gak ada pacar, Put. Emang iya? Ya, Cowok yang suka nabrak orang nggak punya pacar? gimana ya jelasinnya, Put? Selama ini aku cuma fokus ke kerjaan aja. Karena aku kan anak tunggal juga. Aku harus bener-bener bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan aku dan juga kebutuhan orang tuaku. Terus kamu sendiri pasti kamu pacaran sama orang yang kerja di kantor ini juga ya? Ngapain kamu nanya-nanya? Ya, aku nanya karena aku pengen tahu. Oh gitu. Di kantor ini tuh nggak boleh pacaran ya, Bay, dan nggak boleh deket sama Kata siapa, Put? Itu kan urusan pribadi. ya kata atasan aku. Jadi aku nggak. Kamu buat-buat omongan pasti, Put. Jadi aku nggak. aja ya, gak pernah dikasih tahu sama Pak Arif gak boleh pacaran di kantor ini. Ya emang kalau di dalam kantor gak boleh. Ya kalau misalkan urusan pribadi ya di luar pekerjaan ya terserah. Jadi aku nggak punya pacar dan aku nggak deket sama siapapun di kantor Bagus ini. kalau kayak gitu. Jadi aku bisa kan buat deketin kamu. Ya itu pun kalau misalkan kamu mengizinkan, Put. Yakin mau deket sama orang yang kata kamu udah galak banget dan nggak mungkin ada cowok yang suka. Nah, terus terang ya, Put. Aku pernah deket dengan beberapa perempuan, tapi aku belum pernah deket sama perempuan yang seperti kamu, Put. Kalau kamu pernah deket sama perempuan lain, aku nggak mau tahu ya, Bay. Ya, emang kenapa, Put? Iya, nggak mau tahu apa urusan sama aku. Yang penting aku udah kenal sama kamu dan urusan masa lalu kamu aku nggak mau tahu. Udah bagus kalau kayak gitu, karena kalau kamu tahu kamu pasti bakalan cemburu. Iya, buktinya kamu gak mau tahu. Ya udah, berarti kamu mengizinkan aku buat deket sama kamu. Kapan aku bilang kayak gitu ya? Ya barusan. Ya udah deh, kan kamu maksa. Kamu maksa kan? Nggak maksa juga sih, Put. Oh ya udah, kalau nggak maksa nggak Ya usah. udah, aku maksa buat deket sama kamu, dan aku maksa juga buat minta izin sama kamu supaya kamu mau buat pulang bareng sama aku.
ntar aku ditabrak lagi. Ya kan kamu naik bareng sama aku. Naik mobil ini, nanti aku antar kamu pulang. Atau nanti kita makan dulu. Gimana? Boleh? Yaudah deh, kalau kayak gitu sekarang kamu masuk dulu. Aku masih nunggu Pak Arif di sini. Soalnya aku belum boleh masuk. Soalnya kan Kamu kenapa pertama- nggak ke ruangannya sih? Emang ada ya karyawan baru yang nunggunya di luar kayak gini? Nggak enak, soalnya masih belum dihubungin sama Pak Arif. Nah, ntar dikira aku nggak sopan lagi. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Kamu tadi masih belum kenalan sama aku, Put. Aku kenalan nggak, kamu salamin nggak? Kan udah kenalan baru sama Ya aku udah, Putri, harus nama kenalin kamu lagi. Bayu. Nama aku Bayu. Nama aku Putri. Ya udah deh, terserah kamu, Put. Ya udah kalau gitu aku masuk ya, Bay. Nanti kamu balik lagi ya sini ya. Ya pasti. Udah. Ternyata perempuan ini juga baik ya ternyata. Aku pikir dia bakalan galak terus sama aku. Kayaknya aku udah benar-benar jatuh cinta sama perempuan ini. Aku nggak boleh melewatkan kesempatan ini. Kayaknya ini orang yang aku cari buat jadi pendamping hidup aku. Win, Pak Arif, minta waktunya sebentar. kenapa Pak? Kamu mau lihat David nggak? Soalnya dari tadi saya muter-muter cari David, tapi belum ketemu. Kayaknya David lagi ngerjain sesuatu deh Pak. Oh, ngerjain sesuatu? Iya. Ya, kebetulan kemarin saya nyuruh nyelesaikan beberapa pekerjaan sama aku. Belum selesai. Kayaknya belum sih Pak. Terus kerjaan kamu gimana? Kalau misalkan udah selesai, langsung taruh di meja kerja saya. Pak, bentar Pak. Saya mau bilang sesuatu sama Pak Arif. Ini tentang Putri Pak. Maksud kamu? Jadi yang saya tahu Putri kan sekarang divisi keuangan ya Pak. Jadi, aduh saya nggak enak lagi Pak bilangnya Pak. Tapi ini demi kebaikan perusahaan sih Pak. Dan Kamu Pasti. ngomong aja kalau misalkan kamu nggak mau ngomong, pekerjaan saya masih banyak di rumah. Pak, bentar Pak, ini penting banget Pak. Ini masalah justru. Ini masalah yang besar banget di perusahaan yang Pak Arif nggak tahu Pak. Karena Pak Arif dekat sama Putri Pak. Dan Putri menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kesalahan. Karena dia tahu kalau misalnya Pak Arif sangat percaya sama Putri. Gini ya Bu Windy, kamu jangan muter-muter kesalahan. Kesalahannya apa gitu loh? Iya, kan Bu Putri di divisi keuangan Pak. Jadi dia mencoba untuk menggelapkan dana perusahaan Pak. Dan dia sudah memanipulasi laporan yang selama ini itu sudah di-ACC sama Pak Arif. Gini Win ya, tuduhan kamu nih serius. Kalau misalkan kamu nggak ada bukti, bisa-bisa kamu yang kena masalah nanti. Jadi sebelum kamu ngomong seperti itu, mending kamu kasih bukti yang jelas sama saya, dan saya bisa melakukan tindakan. Kalau misalkan kamu hanya kayak gini, nanti saya beranggapan itu cuma fitnah. Saya sudah menduga-duga kalau ini akan terjadi Pak. Ya karena Pak Arif sangat percaya sama Putri. Justru kepercayaan itu sama Putri digunakan dengan hal yang salah. Ya itu buat masukan saya nantinya, biar saya nanti cek lagi pekerjaan Putri. Ya udah, makasih informasi. Iya Pak, sama-sama. Ini aku berhasil apa enggak ya? Kayaknya aku kurang deh meyakinkan Pak Arif. Harusnya aku tuh bawa bukti. Aduh, kalau misal Putri diaudit dan terbukti nggak bersalah, aku nih yang mampus. Pak David, Pak David, Aku kira kamu nggak bakalan balik ke sini lagi, Put. Ya nggak mungkin lah, Bay. Aku juga pengen ngobrol sama kamu. Kamu mau ngobrol apa lagi, Put? Ya nggak ada lah. Emang nggak boleh aku ngobrol sama kamu? Boleh banget, Put. Asalkan kamu jangan ngeselin lagi ya. Aku selama ini ngeselin ya. Ya enggak, soalnya kan kamu kadang marah-marah nggak jelas. Kayak tadi. Nggak jelas. Itu kan Ya sudah. ada Kan, alasannya, Bay. Bentar. kan udah minta Aku maaf. nggak terima ya kalau kamu bilang Sudah. aku marah-marah tanpa ada Alasan yang kejelasan. jelas. Ya. Kan aku udah minta maaf tadi. Ya udah, gak usah dibahas lagi. Intinya aku mau bahas yang baik-baik aja sama kamu. bahas apa nih? Kamu suka ke mana, Put, di kota ini? Kamu boleh cari tempat yang bagus di mana aja. Nanti aku bakalan anterin kamu dan aku bakalan ajak kamu ke sana. Pantai kali ya, emang
ya, Bay? Boleh juga. Atau kita... Ngapain Putri ngobrol sama laki-laki itu? Itu siapa sih? Aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya dia karyawan baru. Soalnya Pak Arif kemarin bilang kalau bakal ada karyawan baru. di kantor Tapi ini. kayak deket banget loh. Kayak ada sesuatu di antara mereka. Ya udah, Mending ini. samperin aja yuk. Ini Ini jadi bukti aja kalau Putri nggak profesional kita kerjanya. samperin aja deh. Ya udah deh. Ya udah, nanti kita ke Seperti ini ya kerjaan kamu, Put? Hah? Ini jam berapa? Jam kerja. Kamu masih enak-enakan di luar ya, ngobrol sama laki-laki ini. Tapi ini udah hampir istirahat ya. Ini udah hampir jam makan siang. Ya hampir belum. Hampir. Dia juga telat loh tadi Fit. 15 menit doang, Win. Ya nggak bisa ditoleransi juga. Telatnya juga telat. Put, Pasti selalu diungkit-ungkit. ini bukan kantor kamu, tahu nggak? Hah? Iya emang bukan, siapa bilang? Seharusnya kamu mengikuti peraturan perusahaan, bukan seenaknya saja. Kayaknya dia emang ngerasa aman karena Pak Arif udah mulai percaya ya sama dia. Gak usah nunjuk-nunjuk lagi, nggak perempuan juga mas. Kamu siapa? Hah? Menurut kamu aku siapa? Kamu karyawan baru di sini. Soalnya Pak Arif bilang sama aku kalau bakal ada karyawan baru. Kamu hari pertama bekerja udah bikin masalah. Hah? Mendingan kamu batalin untuk bergabung bekerja di sini. Pergi. Kamu gak usah ikut campur. Hah? Iya ini jelas masalah aku lah. Kamu gak usah main kasar ya. Aku bukan gak bisa kasar sama kamu. Kita di sini sama-sama kerja, kita sama-sama cari rezeki. Tapi kalau misalkan cara kamu seperti ini, aku juga gak bakalan diem. Kamu karyawan baru di sini. Dan aku senior kamu, ya. Aku bisa melakukan apapun terhadap kamu. Termasuk menyingkirkan kamu dari perusahaan ini. Hah? Jangan mentang-mentang Pak Arif yang mengajukan kamu untuk bekerja di sini. Karena Kamu kan sosokan. dia kan emang pimpinan di sini. Dan juga aku kasih tahu sama kamu. Terutama kalian berdua ya. Kalian juga gak berhak buat marah-marah di sini. Ngapain? Put, Kamu pikir dengan cara kamu seperti itu aku bakalan takut? jangan mentang-mentang kamu dekat sama Pak Arif, kamu bisa seenaknya bekerja di sini. Put, kamu kenapa sih Put? Mau punya rekan kerja seperti mereka berdua? Aku juga bingung, baik kenapa aku bisa berteman sama mereka. Udah, sekarang gini aja, aku nggak mau cari keributan di sini. Sama aja ini kamu udah jadi keributan di sini. Kalian udah ngusir aku. Dan Ya udah pergi. kalian udah marah-marah sama aku. Ini bener-bener gak ada hubungannya ya sama kalian. Kenapa kalian marah-marah sih? Lagian toh meskipun aku pacaran juga sama Bayu, urusnya sama kalian nggak ada kan? Ya karena kita satu kantor, Put. Kalau Aku- semuanya kamu bukan bekerja di sini, Aku nggak merugikan kamu sedikit pun ya, Fit. Kalian tetap bekerja enak-enak aja kok. Put. Aku kemarin udah menawarkan untuk tukar posisi jabatan, tapi kamu malah gak mau. Hah? Ya karena kita punya tugas masing-masing, Fit. Ini lucu aja. Dia nggak mau, terus kamu maksa. Ya kan Pak Arif juga udah setuju. Ya seharusnya yang berhak buat minta itu kan atasan kalian, bukan kalian sendiri yang maksa-maksa buat minta tukar Aku nggak posisi. dengar Pak Arif udah setuju. Dia Ya aku dengar, tapi aku tahu SOP di perusahaan itu seperti apa. Bayi mereka itu minta tukar Sama posisi kerja. karena mereka ada maksud lain. Aku tahu kok. Dari mukanya aja mereka tukang bohong. Put, kamu ngomong seperti ini, hah? Maksudnya apa? Kamu cari pembelaan sama laki-laki ini. Iya kalau emang iya kenapa? Aku ingatkan sama kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Emang kalau misalkan aku ikut campur emang kenapa? Kalau kamu cari gara-gara sama Putri, kamu sama dengan cari gara-gara sama aku. Berarti kamu cari masalah sama kita. Ya udah deh. Sekarang aku bakalan ngomong sama kalian berdua. Karena pimpinan kalian udah datang kan. Steve, Ya udah. aku mau nanya sesuatu sama kamu. Mereka berdua emang bener karyawan kamu, Rif? Ya, ini Pak David, kepala logistik di perusahaan Nah. beserta asistennya. Kenapa dia selalu mengintimidasi Putri dan dia selalu berusaha buat Putri gak nyaman buat kerja di sini? Maksud Pak Bayu gimana? Ya, mereka juga udah ngira aku karyawan baru. Kalau misalkan Putri, aku emang bilang kalau misalkan aku baru kerja di sini. Pak Bayu. Beliau ini siapa, Pak? Beliau ini direktur di perusahaan ini. Direktur. Terus Direktur. maksud Pak Bayu ngomong seperti itu apa? Dan dia itu juga berusaha buat ada di posisinya Putri karena dia tuh ada maksud tertentu, Rif. Dia mau bikin kamu
jatuh di sini, Rif. Dengan cara dia memalsukan semua laporan-laporan yang bakalan kamu kirim sama aku. Atau jangan-jangan kamu bekerja sama David ini? Soalnya tadi kan kamu udah menjelek-jelekan Putri di hadapan saya. Iya Pak David minta tolong sama saya Pak. Pak, saya minta maaf ya Pak atas Kamu kejadian. jangan deket-deket. Kalau kamu deket-deket aku tendang ya lagi ya. Aku nggak mau tahu ya, Rif. Kamu harus tegas sama bawahan kamu yang nggak tahu diri seperti mereka berdua. Aku mau mereka berdua sekarang juga nggak kerja di sini lagi. Pak saya minta maaf Pak. Minta maaf. Iya Pak, kita minta maaf Pak. Gini Fit ya, saya udah bermaksud baik untuk mengangkat kamu di bagian kepala logistik. Tapi ini balasan kamu. Kamu dikasih jabatan yang bagus, kamu minta yang lain. Ternyata kamu punya maksud tujuan tertentu. Ya, mending kamu angkat kaki dari perusahaan. Ya, bener banget. Tapi Pak, Udah deh. Aku nggak mau ngeliat kalian berdua ada di kantor ini lagi. Aku nggak suka ya sama karyawan yang pembohong seperti kalian berdua. Apalagi mau mencelakakan orang lain. Kalau misalkan kalian menginginkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya, posisi yang lebih bagus, seharusnya kalian tunjukkan dengan prestasi, bukan dengan cara seperti ini. Udah deh, sekarang kalian pergi dari sini. Aku nggak mau ngeliat muka kalian berdua lagi ada di tempat ini. Iya Pak. Masih nunggu apa? Ayo. Ada Rif, aku masih ada urusan sama Putri. Bentar lagi Mbak Putri ada rapat internal. Itu kan urusan aku, Rif. Ini kan perusahaan aku juga. Kamu urus semuanya. Kamu udah bikin kesalahan mereka berdua. Kenapa nggak kamu tindak tegas dari dulu? Kenapa baru sekarang? Itu pun aku yang melakukan, Rif. Mau aku pecat juga. Put, kamu nanti kirim ke email laporan keuangan untuk bulan ini. Iya Pak. Baik, aku minta maaf sama kamu, baik. Udah, gak apa-apa, Put. Kamu kenapa nggak bilang sih kalau kamu waktu di sini? Atau gitu kan aku nggak marah-marah dan aku pasti baik-baik sama kamu. Kalau misalkan aku bilang sama kamu nggak bakalan terbuka sama aku, Put. Dan mungkin aku bakalan nyangka kamu sama seperti perempuan yang lain. Deket sama aku cuman gara-gara masalah jabatan aku aja, gara-gara masalah hartaku aja. Aku nggak mau hidup dengan perempuan yang seperti itu. Jadi, karena aku ngeliat kamu tuh adalah perempuan yang baik, aku pengen ngelamar kamu, Put. Ya, itu pun kalau misalkan kamu memang setuju. Tapi kan kamu masih belum tahu orang tua aku dan kamu juga masih belum tahu rumah aku. Aku orang nggak punya rumah itu. Dan aku nggak peduli masalah itu, Put. Harta bisa kita cari bareng-bareng. Aku yang kerja, kamu yang berdoa. Aku yang dapat uang, kamu yang terima nanti, Put. Jadi sebelum aku ngelamar kamu, ya gimana kalau misalkan kita pacaran dulu? Kamu ngajak aku pacaran. Ya aku ngajak kamu pacaran sekarang, Put. Ya kalau misalkan kamu mau sih. Iya aku mau lah, ngapain aku harus nolak kamu? Nggak ada alasan juga kan? Ya udah kalau kayak gitu. Sekarang kamu masuk mobil aku. Nggak kerja. Kan aku udah minta tolong sama Arif buat menyelesaikan tugas kamu. Aku pengen ngobrol masalah serius sama kamu. Ini urusan masa depan, Put. Masa Yaudah, depan kita berdua. aku masuk mobil kamu. Yaudah, mau masuk. Dan ini semua berjalan dengan lancar. Nggak boleh mengecewakan. Aku harus dulu kan berlaku berserius.